السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan subhat-subhat yang menimpa pada diri torekot-torekot sufiyah, di antaranya tentang makan. Beliau mengatakan amma ma nukila an Sahlin, apa yang dinukil dari Sahl, sudah lewat ya, itu fafi'lun la yajuz, sebuah perbuatan yang tidak boleh, yang haram. Li'annahu hamlun 'ala nafsi ma la tutiqu, karena hal tersebut membebani diri dengan beban di luar kesanggupannya. Ini salah satu yang dibenci oleh Islam, salah satu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, membebani diri, mewajibkan kepada diri kita apa yang kita tidak sanggup. Hari ini banyak saudara-saudara kita melakukannya. Tidak sanggup pergi haji, maksain. Tidak sanggup umrah, maksain. Tidak sanggup berkurban, maksain. Bagi orang awam mungkin kelihatannya ini bagus, hebat. Yang lainnya kepikiran arisan untuk beli motor, arisan untuk beli mobil, ini hebat. Arisan untuk kurban, arisan untuk umrah. Mungkin orang awam memuji, Allah dan Rasulnya tidak suka. Bisa kurban, lakukan, alhamdulillah. Tidak bisa, sudah. Tidak usah patungan, tidak usah arisan. Ya. Orang-orang awam hari ini, apalagi akhir-akhir ini, ada banyak video. Ya. Mau pingsan, ditahan-tahani. Hujan dibela-belain, ya, hanya demi apa itu, baris berbaris. Ya. Sholat saja kalau hujan di rumah saja, nggak usah ke masjid. Ini cuman baris berbaris. Mau pingsan dibela-belain, mau becek hujan diteruskan. Orang awam yang memuji, Allah dan Rasulnya tidak suka. Ya. Disinilah kita harus dengan ilmu. Tidak boleh sekedar semangat, harus dengan ilmu. Antum masih ingat siapa kelompok yang semangatnya luar biasa tapi ilmunya tidak ada? Semangatnya luar biasa. Saking semangatnya badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Luar biasa semangatnya. Tapi tanpa ilmu, bodoh, pemahamannya dangkal. Siapa? Khawarij. Buruk sekali Khawarij ini, gimana nggak buruk?
kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, kata Nabi. Apa yang menonjol pada diri mereka? Semangat ibadah luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, sholat kalian ini siapa? Sahabat. Sholat kalian, wahai para sahabatku, jika dibanding dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Puasa kalian, jika dibanding dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Kayak apa itu? Tapi mereka adalah anjing, penghuni neraka. Kata Nabi, jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka. Sebagaimana habisnya kaum Ad, habisnya kaum Samud. Nah, di sini jangan hanya sekedar semangat, harus dengan ilmu. Thumma inna Allah azza wa jal akramal adamiyyin bil hinta. Allah memuliakan anak Adam, manusia, itu dengan hinta. Masih ingat hinta? Ada satu firqah yang disamakan oleh para ulama Ahlus Sunnah dengan Yahudi dalam masalah hintoh. Hintoh itu kan gandum ya. Nah, Yahudi menyebut hintoh, padahal disuruhnya hintoh tanpa nun. Disuruhnya hintoh. Mungkin bahasa Ibrani ya. Ampunilah kami. Diplesetkan oleh orang-orang Yahudi, dasar Yahudi ya. Hintoh. Dan disuruh masuk ke Baitul Maqdis itu dengan apa? Sujud. Ini yang menyuruh Yusa bin Nun. Nabi Harun sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal. Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal di Padang Tih, di pengembaraan selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka terombang-ambing di tengah padang pasir, Padang Tih, itu selama 40 tahun. Gara-gara tidak mau berjihad. Padahal kalau mereka mau, dijamin oleh Allah. Yang menjamin Allah lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa innakum ghalibun. Menang. Kalian pasti menang. Bukannya bergembira, berbangga hati, berharap, malah ditolak. Ditolak dengan rakyunya. Ya. Dimana kita mau menang, mereka besar, kita kecil. Mereka kuat, kita lemah. Mereka persenjataannya lengkap, kita apa adanya. Kita baru saja keluar dari perbudakan Firaun. Dibantah dengan rakyu. Padahal tadi dalil. Ya sudah. Izhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'id. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu sana berjihad, berperang. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Luar biasa ini ujian terhadap Nabi Musa. Kayak apa rasanya? Nah, gara-gara menolak berjihad melawan bangsa Jabbarin ini, Allah menghukum Yahudi Bani Israel terombang-ambing, tersesat di Padang Tih 40 tahun. Disitulah muncul berbagai macam mukjizat Nabi Musa. Ada dinaungi awan, ada keluar mata air dari batu, ada makanan manna dan salwa selalu ada tiap pagi, dan seterusnya. Nah, di pengembaraan itulah Nabi Harun
wafat. Antum tahu ketika Nabi Harun wafat, apa kata mereka? Harun dibunuh oleh Musa. Betapa kejinya. Seorang Nabi dituduh membunuh. Luar biasa Yahudi. Kira-kira 3 tahun setelah itu Nabi Musa wafat. Dan banyak sekali yang meninggal di situ. Lalu mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, lalu masuk kembali ke Baitul Maqdis, perang hari Jumat, hari setelah asar, besok Sabtu, maghrib matahari tenggelam, berarti sudah Sabtu. Maka Nabi Yusha bin Nun memohon kepada Allah supaya matahari ditahan. Dan seterusnya, ada kalimat hintoh. Padahal yang disuruh adalah hintoh. Inilah Yahudi. Dan sepertinya mereka tidak berubah sampai hari ini. Sampai hari ini, apa yang sedang kita saksikan betul-betul Yahudi. Betul-betul Bani Israel. Gak ada malu-malunya. Senjata canggih, senjata hebat, hanya untuk membantai wanita dan anak-anak. Mestinya malu. Orang Jerman malu, orang Spanyol malu, orang Jepang malu. Mereka ini gak ada malu-malunya. Inilah Yahudi Bani Israel. Kembali ke hintoh, gandum. Allah memuliakan anak Adam itu makan hintoh, gandum. Wa ja'ala kusuraha li bahaimihim. Sementara kusurnya, posarnya kulit tipis. Ya, biji-bijian kan biasanya ada kulitnya. Kedelai ada kulit tipisnya, kemudian padi juga, kemudian jagung dan seterusnya. Nah, isinya kan dimakan manusia, kulitnya dimakan hewan, mungkin ayam, mungkin bebek dan seterusnya, kan begitu kan? Fala tasluhu muzahamatul bahaim fi akli taban wa ayyu ghidha'in fit taban. Ini tega-teganya makanan hewan ini untuk mereka sendiri. Padahal ada. Ya kalau nggak ada mungkin ya. Adanya cuman itu, daripada binasa, daripada kelaparan. Ini ada. Sengaja. Ya seperti kemarin. Daging nggak mau, susu nggak mau, madu nggak mau. Maunya makanan-makanan yang rendah. Dan mereka mengira ini sebuah keutamaan. Kalau mereka mengira ini bukan keutamaan, ya nggak masalah, karena memang adanya seperti itu. Ya. Ada satu sahabat itu dalam boikot selama 3 tahun, kan kaum muslimin diboikot ya, ketika di Makkah itu. Ada salah satu sahabat malam-malam ketika mau buang hajat menemukan kulit binatang yang dibuang. Karena saking laparnya, nggak ada makanan karena diboikot 3 tahun, maka kulit ini dibersihkan. Kulit ini dibersihkan, dicuci, direndam dan seterusnya, bisa dimakan. Kulit kan bisa dimakan. Nah, berhari-hari makan itu. Ya. Tercela? Ya tidak tercela, adanya itu. Dan mereka tidak mengatakan ini sebuah keutamaan. Beda dengan tarekat-tarekat sufi. Dikiranya itu ada keutamaan. Jadi makan yang tidak enak, makan sisa, makan kulitnya,
itu katanya sebuah keutamaan, padahal tidak. Ya. Ketika makan betul-betul makanan yang buruk, murah, adanya cuma itu, kemudian sabar, tidak menggerutu, tidak mencaci maki, tidak menyalahkan takdir, baru itu keutamaan. Jadi bukan makannya. Ketika makan itu otomatis mendapatkan keutamaan, tidak. Sama ketika kita tiba-tiba di PHK, kita tiba-tiba sakit, kita tiba-tiba kecelakaan, kita tiba-tiba difitnah orang, apakah langsung dapat pahala? Langsung apa tidak? Tidak mentang-mentang dicaci maki langsung dapat pahala, enggak. Tidak mentang-mentang sakit langsung dapat pahala, tidak. Harus sabar dulu. Difitnah orang padahal nggak salah apa-apa, dia sabar. Dia mohon pertolongan kepada Allah, dia tidak menyalahkan takdir. Sabar, baru dapat pahala. Sebaliknya, dia nggak sabar, dia caci maki, dia salahkan takdir, dia mengatakan Allah tidak adil, ya dosa. Udah dapat musibah, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Jangan sampai kita sakit lalu dosa, kita bangkrut lalu dosa, kita difitnah orang lalu dosa. Jangan sampai. Ya. Makanya sabar biar dapat pahala. Dan itu pasti dua pilihan, pahala apa dosa? Dosa pahala, nggak mungkin. Dosa enggak, pahala enggak mungkin. Karena diantara sabar atau tidak, pasti salah satunya. Ya. Sabar, alhamdulillah. Enggak sabar, pasti dosa. Ya. Waqad Abu Hamid, waqad haka Abu Hamid. Kembali ke Abu Hamid. Siapa kemarin Abu Hamid? Iya, Al-Imam Al-Ghazali. Banyak ucapan-ucapan beliau dinukil di sini dalam rangka menjelaskan syubhat, bukan dalam rangka mengambil ilmu. Sepertinya hampir tidak ada ulama salaf mengambil ilmu dari beliau. Ya, masih banyak yang aman. Walaupun barangkali dalam asma wa sifat tergelincir, seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Hajar Asqalani, seperti Ibnu Hazm misalnya. Tapi ini jauh lebih mendingan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Annahu kana yara anna salatal ja'i', dia melihat, ini menukil dari Sahal tadi ya, bahwa orang yang sholat dalam keadaan lapar, alladzi qad ad'afahul ju', di mana dia dibikin lemah, dibikin tidak berdaya karena laparnya itu, qa'idan, lalu duduk, tidak sanggup berdiri saking laparnya, itu afdalu, lebih bagus, lebih hebat, lebih baik, min salatihi qa'imah, daripada orang yang sholat duduk, idza qawwahul aqal, karena tidak lapar, karena makan. Aneh, seaneh-aneh. Kecuali nggak lapar, kecuali laparnya karena memang dia tidak punya. Ini tidak, kalau itu nggak dibahas. Ini sengaja melaparkan diri, kan sudah kita bahas ya. Makan itu ya sama dengan orang awam, lama-lama sehari sekali, lama-lama 2 hari sekali, lama-lama 3 hari sekali. Jadi melatih diri untuk mengurangi makan, mengurangi makan, mengurangi makan, mengurangi makan,
sampai-sampai makan di saat apa kemarin? Makan di saat bangkai itu halal. Bangkai babi menjadi halal. Kapan? Kapan bangkai babi menjadi halal? Ketika kita sudah tidak kuat lagi dan tidak punya apa-apa, tentunya adanya cuma itu. Ya. Ini bodohnya mereka. Jadi ketika bangkai itu halal bagi saya, karena saking laparnya, saking nggak kuatnya, detik itu saya baru makan. Betapa bodohnya. Wahada khata. Ini ucapan Ibnu Jauzi. Qala al-musannif rahimahullah, hadza khata. Ini jelas salah. Bal idza taqawwa 'ala al-qiyam kana akluhu ibadatan. Ketika dengan makan itu lalu dia kuat berdiri, kuat ruku, qiyamul lail segala macam, maka makannya jadi apa? Makannya jadi apa? Jadi ibadah. Makannya jadi ibadah. Ini yang benar, ini yang sunnah. Yang tadi betul-betul bodoh. Anda tidak mau makan, padahal ada, lalu lemah, lalu sholat tidak kuat berdiri, lalu duduk, hebat katanya. Betapa bodohnya tarekat-tarekat sufiyah. Li'annahu yu'inu 'alal ibadah, karena dengan makan, minum, tentu yang baik, yang bergizi, yang bermutu. Makanan Nabi dan para sahabat semuanya baik, bermutu. Istilah kita bergizi. Ya. Wa idza tajawwa'a ila an yusalliya qa'idan faqad tasabbaba ila tarkil fara'id falam yajuz lahu. Jika seseorang sengaja melaparkan diri padahal ada makanan, banyak makanan, lalu sampai sholat sambil duduk, ini bisa menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban. Falam yajuz lahu, ini tidak boleh, ini haram. Walau kanat tanawulu maitatan ma jaza hadha fa kaifa huwa halal. Ketika kepepet, ketika tidak ada apa-apa, adanya cuman maitatan, bangkai, itu boleh dimakan. Fa kaifa huwa halal, bagaimana ini yang halal? Luar biasa mereka ini, keluar dari kaidah. Walillahilham, salaf itu selalu berdiri di atas kaidah. Maka nyaman, tenang, yang lain hiruk pikuk, yang lain pusing, memikirkan tentang ekonomi mungkin, politik mungkin, keadaan negara. Orang yang bermanhaj salaf tenang, nyaman. Ciri-ciri manhaj salaf seperti itu. Yang lain ketakutan, ini tenang, nyaman. Ya. Persis nasihat Nabi kepada Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad. Ketika Khabbab bin Arad, Bilal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ini para budak disiksa habis-habisan oleh tuannya. Gara-gara masuk Islam, memaksa mereka untuk keluar dari Islam. Nggak ada yang mau, ada yang pura-pura. Ammar bin Yasir pura-pura, Lata Uzza, pura-pura.
Datanglah Khabbab bin Arat mewakili budak-budak yang lain, mengadu kepada Nabi, lapor kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang tiduran di naungan Ka'bah, fi dhilil Ka'bah, berbantalkan burdah beliau. Burdah beliau digulung-gulung, dijadikan bantal, tiduran di naungan Ka'bah, ya nyantai lah, ya. Lagi nyantai begitu. Datanglah Khabbab bin Arat, ya Rasul, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Kita disiksa habis-habisan ya Rasul, kenapa engkau tidak berdoa, kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Sementara beliau sedang nyantai tadi, kami disiksa habis-habisan ya Rasul, kenapa engkau tidak berdoa, kenapa engkau tidak mohon pertolongan untuk kami? Apa jawab Nabi? Walakinnakum tasta'jilun. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Kita harus melewati saat-saat seperti ini. Nabi menceritakan bagaimana kaum terdahulu ketika kaum muslimin mengikuti nabinya, ada yang kulitnya digaruk, disisir dengan sisir besi, mengelupas kulitnya, mengelupas dagingnya, terlihat tulangnya kayak apa, sakitnya, perihnya. Ada yang kepalanya digergaji, belah jadi dua. Itu semua tidak menyebabkan mereka murtad. Jangan buru-buru. Lalu beliau bersumpah, ini sunnahnya ya. Beliau bersumpah menunjukkan harapan. Wallahi demi Allah, la yutimannallahu hadzal amr. Pasti Allah akan memenangkan Islam ini. Hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut. Sampai nanti ada seorang wanita berkendara sendirian dari San'a sampai Hadramaut, jarak yang sangat jauh, dia tidak takut siapa-siapa karena saking amannya. Kenapa? Karena dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika dunia dikuasai oleh kaum muslimin, maka akan muncul aman, tentram, sejahtera, dan seterusnya. Ketika satu negeri dikuasai oleh orang kafir, di situ ada orang muslim, mulai ya. Antum lihat kan, dari mulai Bosnia, Muru, Patani, Kashmir ya, ketika terjadi pembantaian yang luar biasa, itu karena kaum muslimin minoritas ya. Di negeri-negeri kafir kaum muslimin minoritas, seperti itu. Bandingkan ketika negeri mayoritas kaum muslimin, Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, Yaman, Irak. Apakah ada orang kafir di situ? Ada apa tidak? Di Indonesia ada? Di Malaysia ada? Di Mesir ada. Aman, seaman-aman. Padahal kaum muslimin ini ya mayoritas tidak bermanhaj salah, apalagi bermanhaj salah. Nah, ini Nabi mencontohkan kepada kita bahwa kita disuruh tenang, jangan takut, jangan menakut-nakuti. Nabi tidak pernah menakut-nakuti. Yang hobinya menakut-nakuti kaum muslimin siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu hobinya menakut-nakuti kaum muslimin. Adapun Allah dan Rasulnya tidak pernah menakut-nakuti kaum muslimin. Awas nanti tahun sekian, awas. Mungkin antum yang sudah hidup di tahun 80-an menjelang 90-an, itu ada sebagian aktivis Islam menakut-nakuti.
Awas nanti tahun 2000. Ya. Nanti Nasrani begini, ada selebaran gitu kan. Udah lewat tahun 2000, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Ini tidak benar menakut-nakuti seperti itu. Kalau mau menakut-nakuti, boleh. Takut-takuti apa? Ya, takut-takuti siksa kubur, neraka, bagaimana nanti mizan, bagaimana kita di sirat bisa lewat seperti kuda lari cepat, atau seperti pelari, atau bahkan kita terhuyung-huyung, atau kita jalan ngesot, atau terjatuh ke jahanam. Itu kalau mau nakut-nakut. Adapun tentang politik, bagaimana Yahudi Nasrani, itu kecil, sekecil-kecil. Jangan ditakut-takut. Yang ada diberi harapan. Kalau mau menakut-nakuti, takutilah siksa kubur, neraka, akhirat. Dan orang takut siksa kubur, takut neraka, takut akhirat, itu stres nggak? Enggak. Yang stres itu takut apa? Takut nanti masa depan, takut hari tua, takut nanti anak nggak dapat kerjaan. Nah, itu stres. Banyak kan? Contoh banyak. Adapun takut siksa kubur, takut akhirat, sepertinya nggak kita dengar. Ini kenapa tuh orang stres dia? Kenapa? Dia takut neraka. Dia stres. Nggak ada. Belum pernah kita dengar. Ini stres gara-gara takut neraka, nggak ada. Yang ada itu stres karena takut masa depan, takut hari tua, takut nanti nggak dapat kerja, padahal sudah capek-capek kuliah S1, S2. Nah, itu stres. Ya. Udah begitu gengsi ya kan, sudah terlanjur S2, kerjaan yang sesuai nggak ada, mosok dagang cilok ya, mosok naik ojol, padahal S2, itu dia, itu stres. Ya. Adapun takut siksa kubur, takut akhirat, yang ada tenang, memang menangis tapi tenang. Dan itu nggak mungkin terus, nggak mungkin. Kalau mungkin, itu kan aduan Hanzalah. Hanzalah pernah mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertemu Hanzalah dan nanya. Dan Hanzalah mengeluh, mengatakan sepertinya aku sudah ada tanda-tanda munafik. Panggil Abu Bakar. Emang kenapa? Ketika aku di hadapan Nabi berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang padang mahsyar, berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang sirat mizan. Aku seolah-olah sudah tidak ada di muka bumi. Kecil semua. Yang besar adalah itu semua. Ketika aku di hadapan Nabi, begitu aku kembali ketemu anak, istri, bercanda, jenaka, aku lupa. Sepertinya aku sudah munafik. Kata Abu Bakar, sama. Kalau begitu keadaanmu sama, aku juga munafik. Maka dua-duanya melapor kepada Nabi, mengadu kepada Nabi tentang keadaan seperti ini. Kata Nabi, wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, seandainya engkau berkeadaan hatimu terus seperti engkau berada di hadapanku terus, maka la safahatkumul malaikah, pada turun di muka bumi akan menyalami kalian. Kan nggak mungkin. Jadi kita menangis, takut neraka, takut siksa kubur, takut sirat mizan,
itu sekali-kali, walakin sa'atan ya handola, sekali-sekali, tidak terus gitu, nggak mungkin bisa. Beda dengan mengkhawatirkan masa depan tadi, hari tua tadi, pekerjaan ini itu, terus makanya stres. Inilah manhaj Nabi, tidak pernah menakut-nakuti kaum muslim, yang ada menenangkan. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Haddad, sama ini tokoh sufi juga. Wa ana anduru ayyaglibal ilmu am yakin. Aku sedang melihat-lihat, aku sedang menimbang-nimbang mana yang harus aku menangkan, mana yang harus utamakan, ilmu atau yakin. Ilmu atau yakin, aku harus dahulukan mana? Ilmu atau yakin dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu apa yakin dulu? Langsung dijawab oleh beliau, fa innahu jahalun mahdun. Ini betul-betul bodoh sebodoh-bodohnya. Kenapa? Li'annahu laisa bainal ilmi wal yaqin qida'an. Karena yang benar tidak ada pertentangan antara ilmu dengan yakin. Karena ilmu adalah harus diyakini dan yakin harus berdasarkan ilmu. Bolehkah kita meyakini sesuatu padahal nggak ada ilmunya? Wah, saya yakin ini benar. Sholat ini saya yakin benar. Orang saya kalau sholat nisfu Sa'ban misalnya, kalau saya sholat nisfu Sa'ban selalu khusyuk, selalu menangis. Saya yakin ini benar. Ya, bagaimana? Meyakini sesuatu padahal itu bukan ilmu. Ya. Maka ilmu harus diyakini, keyakinan harus berdasarkan ilmu. Maka tidak boleh dipisahkan. Bagaimana seorang Haddad mengatakan, aku sedang berpikir mau mendahulukan ilmu atau keyakinan. Wa innamal yakinu a'la maratibil ilmi. Bahkan yakin itu adalah martabat ilmu tertinggi. Jadi setelah kita dapat ilmunya benar, tidak tercampur syubhat, lalu diyakini. Ya. Nah, untuk mengetahui ilmu tentu lewat yang siqah. Alhamdulillah kita sudah belajar. Walaupun bukan atas penyelidikan kita tahu, oh ini dhaif, oh ini tidak sahih, oh ini maudhu. Setidaknya kita peduli. Saudara-saudara kita kan nggak peduli. Ya, kita sama-sama bodohnya dengan saudara kita. Saudara-saudara kita nggak tahu apa-apa tentang hadis, sama. Kita juga nggak tahu apa-apa tentang hadis kan? Cuman kita peduli. Kata Syekh Albani, hadis mengadzankan bayi dhaif. Ya sudah, kita sikoh dengan beliau. Mereka nggak peduli. Jadi nggak menghormati ahlul hadis. Ini bedanya. Adapun kita menghormati ahlul hadis, beliau ahlul hadis. Ketika beliau mengatakan dhaif, sudah. Bagaimana kita berani menentang beliau? Orang kita nggak tahu apa-apa. Itu bedanya. Wa aina minal ilmi wal yakin tarku ma tahtaju ilaihi nafsu minal mat'am wal mashrab. Bagaimana tentang ilmu dan yakin ini sampai dia meninggalkan untuk dirinya makan dan minum. Ya. Ini kan orang awam juga tahu.
bahwa makan dan minum itu sangat dibutuhkan. Gak usah pakai dalil juga, semua orang tahu. Tiba-tiba ada yang mengatakan gak usah makan, gak usah minum, kecuali ketika betul-betul kepepet. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.